不知道怎么谢谢你。如果以后有什么需要用得到我的地方，我一定。我听吴军说你失眠。 Tak hanya ucapan terima kasih, Cheng Si juga memberikan sebuah bingkisan berupa dupa yang bisa untuk menyembuhkan penyakit insomnia yang diidap Qian. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Qian dihampiri oleh Wu Jun. Kali ini Wu Jun terlihat sangat kesal pada Qian karena ia diam-diam bertemu dengan Cheng Si tapi menolak kasus Tuang Tang. Bahkan Cheng Si juga memberikannya sebuah bingkisan. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, akhirnya Qian memberitahu Wu Jun kejadian yang sebenarnya bahwa Tuang Tang telah melecehkan Cheng Yao. Mendengar hal itu membuat Wu Jun menjadi sangat kesal dan marah atas perlakuan buruk yang dilakukan Tuan Tang. Di sisi lain, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah tetapi ia malah mendapati boneka di depan pintu kamarnya. Ternyata Qian memberikan boneka tersebut pada Cheng Yao. Qian juga kembali menginap di rumah itu walaupun Qian masih saja bersikap sedikit keras pada Cheng Yao. Di hari berikutnya, Bao dan Cheng Yao mendapatkan tugas dari Qian. Kali ini Cheng Yao akan melawan Yao Feng yang pernah bersikap buruk pada Cheng Yao. Tugas tersebut membuat mereka langsung berdiskusi karena Qian meminta mereka untuk tidak kalah dalam kasus tersebut, namun Bao malah terus saja bercanda dan memperlihatkan tingkah konyolnya sampai membuat Cheng Yao tidak sanggup menahan tawa. Lalu beberapa hari kemudian tibalah waktu persidangan. Tak disangka ternyata mereka benar-benar berhasil mengalahkan Yao Feng. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian Cheng Yao bergegas pulang. Selama di perjalanan, Cheng Yao terus saja ingin berterima kasih pada Qian, tetapi Qian malah lebih dulu mengirimkan pesan agar Cheng Yao tidak perlu berterima kasih. Akhirnya Cheng Yao menawarkan Qian untuk makan malam bersama, namun tiba-tiba saja Cheng Yao malah mendengar Qian yang terlihat sedang sangat marah dan meminta Cheng Yao segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cheng Yao dibuat terkejut karena ternyata ibu Cheng Yao sudah berada di rumahnya, bahkan ibunya terus saja tidak percaya jika Qian hanya bos Cheng Yao karena mereka berdua sudah tinggal bersama. Cheng Yao pun menjelaskan kronologi saat awal mereka menempati rumah tersebut, tapi sang ibu masih tak mempercayainya serta terus saja mencurigai Qian yang akan memanfaatkan anaknya. Akhirnya Cheng Yao terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Qian adalah pacarnya agar ibunya bisa segera pergi dari sana. Cheng Yao juga mengatakan agar ibunya tidak usah khawatir karena mereka tidur terpisah, bahkan ibunya sampai mengecek kamar mereka. Cheng Yao juga sengaja berbohong tentang pekerjaan Qian dengan mengatakan bahwa Qian hanya seorang buruh pabrik yang baru saja dipecat dan sekarang jadi pengangguran. Sang ibu pun minta Qian untuk tidak macam-macam dengan anaknya. Lantas Cheng Yao mendesak ibunya untuk segera pulang. Sang ibu pun minta Cheng Yao mempertimbangkan lagi untuk melanjutkan hubungannya dengan Qian yang hanya seorang buruh pabrik. Kemudian Cheng Yao pun merasa bersalah dan langsung minta maaf kepada Qian atas apa yang sudah dilakukannya karena saat itu ia benar-benar tak ada pilihan karena sang ibu terus saja mendesaknya, maka terpaksa ia harus bersandiwara. Cheng Yao pun bersedia menjadi pacar pura-pura Qian jika ibu Qian mendesaknya untuk segera menikah. Mendengar hal itu membuat Qian begitu marah sebab Cheng Yao berani mempermainkan sebuah hubungan. Di hari berikutnya Cheng Yao mengajak Qian untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya, tetapi Qian tidak kunjung membalas pesan Cheng Yao. Lalu Cheng Yao mendapatkan telepon dari Ting. Saat itu kondisi Ting terdengar sangat buruk. Akhirnya Cheng Yao bergegas pergi menemui Ting. Ternyata Ting sedang memiliki masalah dengan suaminya. Hal tersebut membuat Ting sangat frustasi. Cheng Yao pun berusaha menenangkan sahabatnya itu, apalagi ia sedang hamil. Sementara itu Qian sudah berada di restoran menunggu kedatangan Cheng Yao, namun setelah lama menunggu Cheng Yao tidak kunjung datang. Akhirnya Qian sendirilah yang memakan hidangan makanan tersebut. Di malam hari Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Awalnya Cheng Yao masih tidak menyadari jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan, dan setelah Cheng Yao sadar ia langsung meminta maaf pada Qian. Beruntung Qian tidak marah sama sekali, bahkan Qian malah mengajak Cheng Yao untuk melakukan pijat bersama. Di sana mereka terlihat sangat kesakitan karena tubuh mereka benar-benar kelelahan sebab terus bekerja. Setelah selesai tiba-tiba saja mereka bertemu dengan orang tua Cheng Yao di tempat pijat tersebut. Pertemuan tersebut langsung membuat Cheng Yao menjadi sangat panik, beruntung Cheng Yao selalu memiliki cara untuk keluar dari situasi menegangkan itu.
Kemudian Qian pun pulang lebih dulu. Qian juga tersenyum saat mengingat tingkah lucu Cheng Yao. Sementara itu ternyata ibu Qian terus mengikuti Qian karena ia mendengar jika anaknya itu sedang bersama seorang wanita. Keesokan harinya ibu Qian masih terus memata-matai Qian sebab ibunya ingin mengetahui wajah wanita yang sedang bersama Qian, namun usaha ibu Qian belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya ketika Qian dan Cheng Yao sudah pulang ke rumah, Cheng Yao tidak sengaja menumpahkan saos tomat di pakaian Qian. Hal itu membuat Cheng Yao membantu untuk membuka pakaian Qian sebab ia ingin langsung mencuci pakaian tersebut. Tetapi tak disangka situasi saat itu malah dipergoki oleh ibu Qian dan membuat mereka langsung tidak bisa berkata-kata.